puja serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Salawat serta salam dia tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sampai akhir zaman. Dan semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad ketika kelak dibangkitkan dari alam kubur. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu bersedia hadir pada acara diseminasi budaya positif ini. Sebagaimana kita tahu bahwa diseminasi adalah penyebar luasan ide atau informasi, dengan harapan bahwa ketika sudah disebarluaskan ide tersebut, maka kedepannya akan dilaksanakan atau diterapkan di sekolah masing-masing atau di kelas masing-masing. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah mau hadir lalu mengorbankan waktunya untuk kegiatan ini. Semoga diganjar oleh amal pahala yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat bahwa di hari ini adalah aksi nyata saya ketika hampir menyelesaikan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, di mana aksi nyatanya adalah diseminasi budaya positif. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak Ibu saya yakin sudah tahu apa itu budaya positif karena Bapak Ibu di sini adalah guru-guru yang terbaik di SMA SN Tuber, dan saya di depan itu bukan menggurui, punten bisa. Ampun kalau sampai kan saya merasa diri di depan ini paling pintar, tidak. Saya di sini hanya mendapat ilmu dari luar lalu disebarkan balik, dan terjadilah nantinya diskusi. Apabila banyak kekurangan mohon dimaklum saja. Nah, lalu kembali lagi ke pertanyaan, apakah budaya positif itu? Barangkali Bapak Ibu ada yang bisa mewakili, mengeluarkan kata-kata emasnya, berliannya, atau kata-kata mbak ya. Untuk apa itu budaya positif yang Bapak Ibu pasti sudah tahu? Boleh Pak Dik? Atau Bu Lina? Atau ya? Ya Bapak Pak? Sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan. Terima kasih Pak Dik. Bu Komala? Menurut saya budaya positif itu sesuatu yang patut ditiru karena positif itu membawa kita lebih termotivasi untuk melakukan hal yang terbaik. Asik. Yang menyenangkan dan patut ditiru dilanjut oleh Bu Okta. Mampu memberikan inspiratif bagi orang lain. Mampu memberikan inspiratif bagi orang lain. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama, budaya positif itu yang tadi adalah yang menyenangkan gitu ya. Di sekolah kita banyak program-program yang telah dilaksanakan dan tentu pasti menyenangkan juga. Menyenangkan untuk siapa? Menyenangkan untuk siswa terutama. Terus yang kedua tadi patut dicontoh. Artinya adalah budaya itu adalah budaya yang baik dan dicontoh lalu dikerjakan, dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Itu yang dilakukan oleh anak-anak gitu ya. Ketika sekolah sudah membudayakan hal-hal yang baik, artinya kami mendidik atau guru mendidik supaya nanti di masyarakat siswa tersebut dapat melaksanakan hal-hal yang baik. Nah, lalu mari kita lihat bagaimana menurut teorinya gitu ya. Tadi menurut Bapak dan Ibu, dan saya yakin Bapak dan Ibu melalui proses yang panjang dan mempunyai pengetahuan. Oke, saya lupa sebelum
kita membahas budaya positif, materi hari ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, disiplin positif. Ini adalah pilar yang penting ketika budaya positif itu terlaksana. Lalu yang kedua, teori kontrol. Ini berteori lagi ya. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Ini akan kita bahas hari ini dengan waktu yang secukup-cukupnya, gitu ya. Nah, ini menurut teori, budaya positif adalah sebuah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang dianut oleh suatu komunitas atau lingkungan yang bertujuan menciptakan suasana yang kondusif, mendukung dan mendorong pertumbuhan positif bagi setiap individu di dalamnya. Ketika tadi Pak Adi, Bu Okta, dan Bu Kamala memberikan suatu pengertian tentang budaya positif, itu sebetulnya ada semua di sini. Ini mungkin hanya penguatan lagi gitu ya. Apa itu budaya positif? Pada ujungnya adalah budaya positif itu untuk mendukung dan mendorong pertumbuhan positif bagi setiap individu di dalamnya. Kalau sekolah, kalau konteks sekolah berarti pertumbuhan positif siswa, karena guru pasti sudah berbudaya positif. Nah, lalu apa tujuan kita? Siapa objek kita? Objek kita adalah siswa. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, ini tujuan budaya positif di sekolah: menumbuhkan karakter siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, mengurangi masalah disiplin. Yang keempat, membangun hubungan yang positif. Yang kelima, mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik. Itu adalah yang paling atas. Kalau jadi warga negara yang baik, tentunya lingkungan akan kondusif, lingkungan akan baik, gitu ya. Menumbuhkan karakter siswa. Kalau kita lihat bagaimana karakter siswa yang ingin dibentuk, ya kalau untuk kurikulum Merdeka adalah karakter profil pelajar Pancasila. Lalu meningkatkan motivasi belajar, tentu ketika suasana kondusif, di kelas tidak ada yang berisik, di kelas semuanya memperhatikan, pasti akan motivasi belajar bakal meningkat, gitu ya. Lalu yang ketiga, mengurangi masalah disiplin, sudah pasti. Yang keempat, membangun hubungan positif entah antar siswa atau guru dan siswa. Dan kelima, yang tadi, mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik. Ujung-ujungnya adalah menjadi warga negara yang baik. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, sebagaimana tadi disebutkan, menjadi warga negara yang baik, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi sebenarnya inti tujuan dari pendidikan itu adalah ini, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Anak-anak kan memiliki zamannya masing-masing. Anak-anak memiliki sifat masing-masing, karakter masing-masing. Dan dari karakter itu, kodratnya dikasih oleh Allah seperti itu, mereka harus selamat dan harus bahagia. Dia melalui pendidikan itu bisa dicapai. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Karena anak-anak atau murid pasti akan kembali kepada masyarakat. Kalau didikan di sekolahnya baik, insya Allah ketika kembali ke masyarakat bakal kembali dengan baik. Padahal kan pendidikan juga tidak hanya guru ya, gitu ya, tapi orang tua juga itu harus mendidik, masyarakat juga harus mendidik, dan kita juga sebagai guru harus mendidik. Jadi disebutnya trisentra pendidikan, gitu ya, orang tua, masyarakat, dan guru di sekolah itu termasuk yang dididik. Next, selanjutnya. Nah, yang tadi saya sebut disiplin positif. Disiplin positif itu adalah merupakan pilar penting dari budaya positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan mendidik siswa yang berfokus pada pengembangan perilaku positif tanpa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi semua siswa, serta membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting.
Ada yang bisa digarisbawahi di sini adalah berfokus pada pengembangan positif tanpa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Itu disiplin positif. Lalu kembali lagi ujungnya adalah lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Karena dengan lingkungan aman yang kondusif, artinya siswa bakal merasa dia nyaman, lalu prestasinya bakal meningkat karena didukung dari semua pihak. Dan selanjutnya fokus utama dari disiplin positif adalah membangun hubungan yang kuat dengan anak, mengajarkan tanggung jawab dan mendorong positif melalui komunikasi yang efektif dan ada rasa empati gitu ya. Ini pilar penting dari disiplin budaya positif. Selanjutnya ada suatu simulasi Bapak Ibu. Simulasi di sini simulasi perubahan paradigma disebutnya. Nah, boleh bisa dibaca dulu. Cobalah buka, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Mari kita bayangkan bahwa di kepalan tangan ibu bapak adalah sesuatu yang berharga. Tugas B, rekan adalah mencoba untuk segala cara membuka kepalan tangan Anda. Boleh dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Bagaimanapun caranya harus terbujuk, si tangannya terbuka. Sudah terbayangkan? Ini hal yang berharga. Lalu ada yang membujuk sok orang diberi duit, asal mana sok dibikin, sok orang kayak diberi mobil, kayak bakal dibuka. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda? Nah, boleh. Siapa yang mau berpendapat? Ya, Bu Lupi, mana? Saya sebagai ayah, Pak. Ya. Saya menggenggam erat apa yang menurut saya sangat berharga bagi hidup saya. Saya tidak akan membuka kepala tangan saya, walaupun saya dihardik, dibujuk, diintimidasi, dimarahi, digoda, digelitik, apa aja, tawari uang, saya tidak akan membuka kepala tangan saya, karena yang saya genggam adalah sesuatu yang sangat berharga bagi hidup saya. Super sekali ya, super sekali Putri. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berpendapat, apakah mau dibuka atau mau dikepalkan terus? Bisa saja dibuka. Ya, Pak Dik, mau tambahin? Kalau Pak Dik gimana posisinya? Tergantung kondisinya, Pak. Tergantung kondisi. Bisa saja dengan saya membuka kepala tangan saya, itu akan banyak memberikan manfaat daripada mudorotnya. Kalau saya tetap mengepalkan tangan saya, akan banyak kerusakan yang ditimbulkan ketimbang tangan saya terbuka. Oke, mantap sekali. Benar-benar ini ya, Pak Dik. Pak Dik dan Bu Lupi, oke. Sesuai umur, Pak. Bijak ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mempunyai pendapat lain? Dibuka atau ditutupnya? Cek. Tergantung situasi dan kondisi. Bu Mangga? Contoh, Ada lagi? Atau cukup? Sebenarnya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar jawaban tadi, semuanya relatif ya. Namun di sini saya tekankan bahwa ada yang namanya teori kontrol. Teori kontrol. Teori kontrol adalah ketika, nah ini ada pertanyaan yang ketiga. Lalu kita ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Nah itu diri kita sendiri. Mau dibujuk segimanapun kita nggak mau, ya udah nggak mau. Kalau terbujuk berarti kan karena kita mau, ya udah. Nah ini hubungannya adalah analoginya dengan siswa. Nah kita lihat
control theory, bukan gimana bahasa Inggrisnya? Control theory, ya. Ini yang dibuat oleh Dr. William Lester. Kita merasa guru itu mengontrol murid. Ini disebutnya ilusi. Apa itu ilusi? Ilusi kan hanya anggapan kita saja bahwa guru itu mengontrol murid. Padahal kalau murid tidak membuka hatinya untuk nurut, apakah mau dikontrol oleh guru? Enggak. Ada saja murid yang memberontak, ada saja murid yang tidak menurut. Mana yang kerjakan PR? Cici memang datang. Apakah mereka dianya mau? Enggak mau. Beda dengan siswa yang sok PR kerjain. Ya bu, siap, langsung dikerjain. Itu kan berarti kontrolnya ada di guru, di murid berarti, di orang yang bersangkutan. Ini yang kedua adalah ilusi bahwa semua pemasaran positif efektif dan bermanfaat. Apa itu penguatan positif? Seperti bujukan, rayuan, ya seperti itu. Stimulasi, ya macam-macam. Ada yang ngasih uang, ada yang seperti apa? Pujian, gitu ya. Apakah selamanya pujian itu bakal menjadi bagus kepada siswa? Belum tentu, ya, belum tentu. Ada siswa yang tidak perlu dipuji. Saya ingat Joe Taslim itu di podcast dari produser, dia tidak mau tinggal di Amerika karena dia tidak suka dengan orang-orangnya yang banyak gula. Dikit-dikit dipuji, dikit-dikit dipuji. Oh, baju kamu bagus. Oh, hidung kamu bagus. Oh, muka kamu bagus. Joe Taslim itu jenuh melihat itu. Saya tidak suka. Ternyata ada orang yang tidak suka seperti itu. Nah, konteksnya adalah siswa. Bisa jadi siswa juga, kalau tidak pada tempatnya, kalau tidak pada nyambungnya porsinya, mungkin dia tidak nyaman dengan pujian itu, gitu ya. Lalu yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuaskan karakter. Belum tentu. Ada yang mentalnya kuat, ada juga siswa yang mentalnya lemah. Ketika dikritik, kamu PR-nya jelek misalkan. Maksudnya lemas tuh. Itu ada di sini ya. Gitu. Jadi tidak semua siswa itu kuat, gitu ya. Tidak semua siswa itu kuat. Ini kasusnya ada di sini, ya, dari SMA Bogor. Tapi alhamdulillah bisa tertangani, gitu ya. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita orang dewasa memaksa kepada siswa yang tadi, ayo kamu kerjain PR. Kalau siswanya nggak mau, kan kita paksa. Kalau masih tidak mau, ya itu contoh lagi ada contoh siswa yang sulit, gitu ya, sulit untuk diajak, gitu. Itu kan tidak bisa, meskipun kita orang dewasa. Nah, selanjutnya, ini hanya perbandingan aja ya. Ada yang disebut paradigma stimulus respon, terus ada teori kontrol. Yang tadi teori kontrol, kebutuhan kita sama, teori kontrol adalah kebutuhan kita berbeda-beda. Lalu semua orang melihat hal sama, semua orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan, namun semua perilaku memiliki tujuan. Ini analogi yang tadi yang mengapakkan tangan. Apakah itu baik atau buruk? Itu kan semuanya ada tujuan. Namun kita kan bisa sepakat kalau dalam norma sosial, norma agama, yang baik dan buruk kita tahu, gitu ya. Berarti semuanya kesepakatan juga. Lalu orang lain mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang tadi sama, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain kalau orang lain tidak mau dikontrol. Terus pemaksaan ada pada saat perjuangan legal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada model berpikir menang kalah, terus model berpikir menang-menang. Contoh model berpikir menang kalah, ketika kita menghukum kita merasa menang. Kalau kita menang-menang, kalau kita bukan menghukum ya, jadi siswa itu dikasih pilihan untuk memperbaiki kesalahannya, negosiasi. Berarti kan win-win solution, win-win solution. Tidak kita menang dia kalah, enggak, gitu ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke makna kata disiplin. Ini pemahaman disiplin secara sekarang, gitu ya.
yaitu tata tertib, teratur, dan kepatuhan terhadap peraturan. Sering dihubungkan dengan hukuman, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang keempat, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Lalu, apa yang ini kan pemahaman kami mungkin ya, atau saya lah. Kalau itu mungkin beda. Apakah tata tertib pasti harus patuh, harus teratur? Itu betul gitu ya. Kalau teratur, saya setuju bahwa disiplin teratur gitu. Seperti sholat kan ya, kalau jam 12 terus jam 12, terus harus jam setengah 4, itu kan teratur sekali. Tapi yang jeleknya adalah paradigma disiplin sekarang adalah dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Itu kan hal yang salah. Padahal disiplin itu membuat kita lebih teratur, lebih harmonis, gitu. Harmonis dan seimbang. Dan ini menurut Ki Hajar Dewantara agak panjang ya. Untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Yang paling bagus adalah motivasi internal. Dan selanjutnya, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nanti kita bahas nilai kebajikan universal. Lalu sebagai pendidik juga kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi tidak menunggu disiplin oleh luar, tapi mereka sadar akan diri mereka dan disiplin diri. Bukan motivasi ekstrinsik, namun motivasi intrinsik. Nah, ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi ada pelajaran Pancasila yang sudah kita bahas tadi, ada IBO Primary Years Program. Ini adalah nilai-nilai kebajikan secara umum gitu ya, dari 6 institusi. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Ini karakter-karakter yang ingin kita tanamkan kepada siswa. Ini sama cinta kepada Tuhan, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, dan lain-lain bisa dibaca nanti kita share. Ini sama peduli lagi, integritas, rasa hormat. Intinya adalah karakter-karakter baik gitu ya, yang ditanamkan kepada siswa. Nah, ini motivasi yang tadi saya bahas, intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ada 3 tahapan. Yang pertama, ini tahapan paling buruk dari sebuah motivasi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada siswa yang masuk ke sekolah itu karena takut dimarahin atau dihukum. Ini paling rendah, motivasi paling rendah. Berarti motivasinya internal atau eksternal? Eksternal, karena takut dimarahi. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini tingkat yang lebih tinggi. Apakah ini motivasi eksternal atau internal? Eksternal juga, karena mengharap dari luar, gitu ya, dari orang lain. Pengen pengen diakui, gitu ya. Terus yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini internal atau eksternal? Internal. Contoh, karena mereka masuk ke sekolah itu tepat waktu, karena mereka ingin belajar dengan nyaman misalnya. Itu motivasinya adalah internal banget gitu. Pasti mereka akan sadar dengan sendirinya. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi. Tingkat yang paling tinggi. Selanjutnya, nah, ini buat Bapak Ibu, pertanyaan pemantik. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran dari guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Saya akan share Padlet, kirim di Padlet, ya. Saya akan datang tepat waktu untuk mengajar, karena hal tersebut merupakan kewajiban saya sebagai guru.
Mengajar merupakan suatu amanah yang harus dirasakan. Super sekali ya. Ini juga sama disiplinnya disiplin internal. Jadi tidak harus ada yang dimarahi. Buatannya habis. Nah, tentu tidak. Apakah ini pertanyaan kerja? Apakah Anda akan tetap tepat waktu untuk mengajar mereka? Tentu tidak. Alasannya tidak apa datang terlambat. Yang penting tetap ke kelas. Kalaupun udah ke kelas, yang penting anak itu bertugas. Itu terlalu realistis. Sudah sip. Yang tadi dari siapa? Yang mana? Yang tadi yang bilang kayak gitu. Nah, Ini ada bacaan ini. Oh, oke. Bangkrut harus stabil, jangan sampai bangkrut. Ini yang terakhir, saya akan datang ke sekolah tempat waktu dalam mengajar anak-anak karena bagian dari amanah dan tanggung jawab. Meskipun tidak ada teguran dan tidak ada yang memuji, tetap menjalankan tugas karena Allah yang melihat, masya Allah. Tetap semangat mengajar karena tugas dan kewajiban. Asik. Berbahasa Inggris. Sangat termotivasi. Iya. Kita ibunya itu. Iya. Iya karena itu adalah bagian dari kewajiban dalam perjalanan asik. Akan datang tepat waktu karena datang waktu itu kayak gimana? Ini ada lagi, anonymous. Saya akan datang tepat waktu karena saya sudah bersumpah jabatan akan menjalankan tupoksi dengan baik, menjadi guru profesional, berintegritas dan kualitas tanpa batas. Hidup BPSDM. Hidup PNS. Saya akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid walaupun tidak ada peraturan karena mengajar tepat waktu adalah kewajiban saya. Ini super sekali ya. Itu bukan guru bahasa Indonesia pasti. Bukan ya? Adalah merupakan. Adalah merupakan. Kalau berdasarkan teori harus tetap konsisten datang tepat waktu. Tapi praktiknya lihat kiri, lihat kanan juga, lihat terus sebelah dan sekeliling. Berarti ini kondisional sekali ya. Ya. Kalau ada tanda ya kita akan terangkan. Gitu. Bukan itu yang lihat kiri kan. Oh, sebelah. Ini udah semua ya? Empat dalam salapan seorang dari pas. Nah, Korea mas saya nyaman sama. Tentu saja saya akan tetap datang, meskipun agak sulit dan mengajar murid-murid di kelas karena itu tugas saya sebagai guru. Meski agak sulit, Pak Dilebet mana untuk datang tepat waktu pagi hari. Berarti minimal sudah berdedikasi karena kita juga memang idealnya memang taat aturan gitu ya, itu idealnya. Diusahakan kita untuk disiplin internal ada. Kalau ini semua saya lihat sudah memiliki disiplin internal yang kuat. Tidak harus menunggu teguran, tidak harus menunggu hukuman untuk datang ke sekolah mengajar siswa. Nah, ini siapa nih? Akan datang tepat waktu karena suatu kewajiban itu datangnya dari diri sendiri yang menjelaskan kualitas diri sendiri bukan karena untuk menjabat ujian. Udah bagus semua ini mas. Udah beres. Oke, Bapak Ibu ini sudah mayoritas sudah memiliki disiplin internal, sudah memiliki motivasi yang kuat secara internal, tidak harus dihukum gitu ya atau dikasih ujian, karena semuanya sudah merasa sebagai tanggung jawab dan sebagai cara untuk mendidik anak dan menghargai waktu. Selanjutnya, next, salah. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Yang ketiga, hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, anak-anak disakiti. Kalau konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Lalu
murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Perbedaannya adalah konsekuensi sudah disepakati terlebih dahulu. Kalau siswa yang masuk di sini kan ada kesepakatan bahwa jangan melanggar tata tertib kan gitu ya. Itu berarti ada konsekuensinya. Kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan, nggak ada aturan, langsung aja dihukum. Nah, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hadir di sekolah, hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Terlambat ya. Sanksi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ada fisik ya di sini. Ada fisik. Jadi disebutnya hukuman. Yang 3 dan 4 itu betul. Selanjutnya, oke, nanti saya share ini ya tentang perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nanti bisa. Ada pertanyaan romantik lagi Bapak Ibu. Mari kita ke Padlet lagi. Saya share lagi Padletnya. Ya, ini ada jawaban-jawaban yang sudah diterima. Yang pertama siapa ya? Ya, ada resiko yang diterima kalau melakukan kesalahan. Yang kedua, tidak kekalah apa ya? Kalau kamu buat terus, saya ini Pak Ade juga kan? Ya, siswa menanya. Mungkin iya. Ya, ini saya lihat. Ini jawaban siapa ya? Ya, ada risiko yang terima kalau melakukan kesalahan. Pak Adi tak? Ya. Oh, Pak Adi mana Pak Adi? Boleh menjelaskan sedikit aja. Ya, Pak Adi di sini. Bisa ya, Pak? Berarti kita sudah memahami kawan-kawan kita. Apa sih? Ada resiko. Ada risiko apa yang diterima kalau melakukan kesalahan? Dia mah jawabannya tadi dalam pertanyaan. Sama boleh. Pertanyaannya adalah ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawaban Pak Adi. Ya, ada risiko yang diterima. Risikonya kira-kira apa Pak? Ya, pada dasarnya setiap perbuatan yang kita lakukan itu ada imbal baliknya, ada hukum sebab akibat di situ. Yang kalau di dalam bahasa Al-Quran itu akan dibalas kalau sebesar biji jala. Jadi semua harus paham bahwa ada risiko yang akan kita hadapi pada saat kita mengambil sebuah pilihan atau melakukan segala sesuatu hal. Demikian Pak. Oke, ya terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Jawabannya mantap sekali. Pak Ade silakan nomor 2 Pak Ade. Ada yang mau langsung aja Pak Ade. Ya, bagaimana menurut Pak Ade? Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tergantung juga Pak. Bisa tergantung kepribadian anaknya menurut saya Pak. Kalau emang anaknya yang sadar itu kan akan kesalahannya, mungkin apapun itu hukumannya ataupun apa ya misalnya sanksinya
Dan kadang kalau yang sadar Pak, meskipun sudah sanksi juga akan muncul dengan sendirinya, akan menyadari dengan sendirinya kesalahan itu seperti apa. Kalau yang benar bagus gitu kan, si responnya. Tapi untuk yang mereka yang pengarah gitu kan, untuk anak yang minta ampun bengana, memang itu harus apa ya, harus ada sotrami juga misalnya gitu. Tidak cukup dengan membersihkan WC atau lagi disuruh membaca dan sebagainya, tidak akan mempan misalnya untuk anak kategori tertentu mungkin ya, mungkin agak levelnya beda lah gitu. Menurut saya begitu Pak untuk nomor 2. Ya, terima kasih Pak Ade untuk jawaban nomor 2. Yang jawaban nomor 3, saya ingin tahu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Bu Tari boleh untuk memberikan pendapatnya. Bu Tari menjawab apa ya? Yang nomor 3 Bu Tari memberikan penghargaan. Yang mana jawabannya mana? Tiga. Nomor tiga. Nomor tiga. Nanti jadi Pak. Ini baru ini. Itu baterainya udah tinggal satu tadi ini. Coba pencet. Ya itu mana? Bawa kabelnya ya? Duh, gimana tuh? Saya kabelnya. Siapa tanya? Mati. Nggak usah pakai tanya. Oh, jawabannya nomor 3 ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, karena anak tuh merasa saya dihargai loh ketika saya melakukan sesuatu yang udah jerih payahnya tuh Pak. Seperti itu Pak. Oke, ya terima kasih Bu Tari. Ya. Pada dasarnya semuanya pada porsinya gitu ya. Iya. Semuanya harus sesuai dengan koridornya. Tidak kekurangan, tidak berlebihan juga. Tentang memberikan penghargaan dan memberikan hukuman. Kalau sekarang hukuman agak berat ya. Iya. Hukuman itu agak negatif gitu, riskan. Kalau sekarang berarti apa solusinya dalam materi sekarang? Ada yang namanya restitusi. Restitusi nantinya anak lebih paham dirinya sendiri, lalu dia memperbaiki kesalahannya sendiri melalui kesadarannya sendiri gitu. Restitusi namanya. Nah ini yang restitusi. Dari 5 posisi restitusi ini mungkin kita pernah semua melakukan hal ini, mungkin gitu ya, mungkin ada yang namanya guru penghukum, ada yang namanya pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nah seperti apa? Nah kalau penghukum kita sudah tahu ya bagaimana seseorang disebut penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kadang-kadang tanpa ada alasan yang jelas. Tahu-tahu dihukum begitu ya. Mungkin karena anaknya tidur atau ngantuk dihukum. Karena kan ada alasan mengapa anak tidur gitu kan. Harusnya kan ditanya dulu. Nah ini ada kata-kata yang dapat menggambarkan seorang penghukum. Pak Kui adalah saya, awas. Kamu selalu saja salah. Tanpa ditanya, dia itu kenapa gitu ya. Terus pasti selalu yang kaki selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Gitu ya. Lalu ada pembuat merasa bersalah. Biasanya posisi guru ini bersuara lebih lembut, lalu membuat merasa tidak nyaman. Contohnya, ibu merasa kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu selalu terlambat? Ya. Terus berapa kali papa harus memberitahu kamu? Ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Saya pernah mengalami hal seperti ini. Jadi pasti disambut pautan dengan orang tua gitu ya. Kalau kamu seperti ini, ntar orang tua kamu gimana? Ya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan tidak telah mengucapkan apa yang disayangkan. Dan meskipun saya kira ada hal yang berbeda juga gitu ya. Terus ada yang disebut pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau adalah berdasarkan aturan dan konsekuensi. Jadi sangat saklek sesuai dengan aturan. Itu yang disebut dengan pemantau. Lalu ketika ada orang yang siswa yang
melanggar, si pemantau itu akan melihat tiap hari itu dia akan berubah atau tidak, dicatat, diobservasi gitu ya. Lalu dia punya datanya, itu seorang pemantau. Lalu yang terakhir adalah seorang manajer. Kalau manajer itu lebih, kalau dalam teori ini ya, dia lebih tinggi hierarkinya. Karena manajer itu di mana guru bisa berbuat bersama dengan murid. Berbuat itu adalah si guru, kalau ada si murid yang salah, kita panggil dulu, kita tanya kenapa kamu melakukan itu, lalu kira-kira bisa diperbaiki tidak. Dan murid yang menjawab itu semua. Biarkan siswa yang mencari dan biarkan semua yang bertanggung jawab semua gitu ya. Itu benar manajer. Ini ada kata-katanya, apa yang kita kayak yang ini, terus ada keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Ini yang bisa share. Nah, ada video tentang 5 posisi restitusi. Aku butuh di skip. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masaknya. Tas dulu dong, kita kan teman. Wah, jadi kurang lagi. Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bangun ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Ibu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, Bapak Ibu, tadi yang pertama itu termasuk ke
menghukum ya. Halo, Bapak Ibu guru, calon guru. Lalu yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai merasa teman gitu ya, teman karena kita teman dong gitu ya. Dan ternyata ada dampak buruknya, ada kita teman jadi boleh gitu dan terlambat lagi gitu ya. Lalu yang keempat sebagai pemantau, tadi yang guru penjas itu ya, itu pemantau. Yang kelima, nah tadi ada solusi-solusi yang ditawarkan, lalu bagaimana siswa itu mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Itu masuknya adalah manajer gitu ya. Dalam posisi hierarki manajer paling tinggi daripada yang empat tadi. Dan kita lanjutkan. Nah, keyakinan kelas, Bapak Ibu pasti sudah melakukan di kelas tentang keyakinan kelas atau kelas saja ya. Bapak Ibu sudah melaksanakan dengan kelasnya masing-masing maupun pada kegiatan pembelajarannya masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu sudah ahli dalam keyakinan kelas. Jadi kita lihat, kalau lihat teori adalah seperangkat prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa. Artinya ada kesepakatan antara guru dan siswa. Lalu bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Ada video lagi, mau nonton kan? Boleh. Pak boleh skip Pak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya,
Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi, mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Nah, begitu Bapak Ibu, saya yakin sudah melaksanakan. Namun kalau saya pribadi, saya belum menandatangani dan saya belum melakukan refleksi tiap bulannya gitu untuk kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Selanjutnya materi yang ini sudah ya tadi sudah terangkum. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang yang diterima, benar, penguasaan atau kebutuhan, kebebasan dan kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang kita miliki. Tidak saja langsung ini kebutuhan. Contohnya adalah Bimo, seorang TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kalau dikaitkan dengan kebutuhan manusia, itu adalah kebutuhannya kesenangan, ya. Lalu yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini kebutuhan akan cinta kasih sayang. Lalu yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini kebutuhannya adalah untuk penguasaan, menguasai orang lain gitu. Lalu aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini hanya kebutuhannya kebebasan. Selanjutnya, ketika perilaku siswa kan kita tidak tahu, mungkin tidak selalu lurus gitu ya. Ada juga siswa yang melanggar peraturan-peraturan atau keyakinan kelas. Ketika itu terjadi, maka ada satu pendekatan, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan, yaitu yang dinamakan restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya apa itu restitusi, dan ini ada sebuah pengertian. Restitusi adalah sebuah pendekatan disiplin positif yang berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Alih-alih memberikan hukuman, restitusi memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki dampak negatif dari tindakan mereka. Artinya restitusi itu bukan kita aja yang menghukum, bukan kita aja yang memberi sanksi, tapi siswa juga sadar bahwa dia salah, lalu dia
ingin memperbaiki itu merupakan tanggung jawab dia gitu. Salah satu poinnya adalah itu restitusi itu. Nah ini ada yang disebut segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini dibahas lagi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka untuk memperbaiki sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang tadi segitiga restitusi, menstabilkan, validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Ada sebuah video simulasi dari segitiga restitusi, ya. Pak ini putar di skip deh. Nanti Ibu Bapak bakal ketemu ini sering guru penggerak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dyer Gossen berlandaskan pada teori kontrol Dr. Wilson. Sisi pertama ditunjukkan bagaimana seorang guru. Berikut ini akan dicoba menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah lemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan
Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, tadi salah satu simulasi atau role playing ketika melakukan segitiga restitusi. Sebetulnya segitiga restitusi itu salah satu saja pendekatan untuk mendapatkan disiplin positif gitu. Selebihnya masih banyak. Apakah pendekatan yang lain juga ada banyak gitu ya. Tinggal kita mana bisa diterapkan itu yang mana. Kalau dari guru penggerak memang di titik beratkannya adalah segitiga restitusi ini sebagai kontrol yang paling tinggi yaitu manajer gitu ya. Bisa jadi ibu bapak juga ketika meminta pertanggungjawaban siswa bisa langsung menanyakan keyakinan. Kalau siswanya sudah sadar itu sudah cukup, tidak perlu melewati 1 atau 2 atau 3, cukup 1 juga sudah bisa gitu. Nah itu untuk segitiga restitusi. Selanjutnya adalah terima kasih. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, saya terima kasih telah hadir di kelas ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Semoga menjadi pahala buat Ibu dan Bapak, dan semoga bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak beri titip.